Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Wulandari dari kelas PBI 1 NIM 2120205024. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang fenomena bahasa gaul dan bahasa asing. Teman-teman sekalian, fenomena bangsa Indonesia saat ini, khususnya remaja, lebih menyukai bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Maka tidak menutup kemungkinan bahasa gaul sering terbawa ke dalam situasi formal seperti pembelajaran di kelas, pidato, dan juga seminar. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Hal ini terjadi karena adanya perubahan budaya atau terpengaruhnya sebuah generasi terhadap suatu budaya luar. Apalagi zaman sekarang di era globalisasi, budaya luar sangat cepat untuk menyebar. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Dan ini juga diperparah oleh generasi muda, khususnya remaja Indonesia yang tidak dapat terlepas dari pemakaian bahasa gaul. Seiring dengan munculnya bahasa gaul, banyak sekali dampak atau pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Di antaranya, 1. Ekstensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. 2. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, remaja zaman sekarang menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa yang sudah kuno atau sudah tertinggal zaman. Dan 3 adalah menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Contohnya pembelajaran di dalam kelas. Tentu saja kita pernah mempunyai persentase kelas, bukan? Nah, dalam menyampaikan persentase kelas ini, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun seiring perkembangan zaman dan adanya budaya bahasa gaul ini, seringkali kita kesulitan untuk menyampaikan presentasi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah punahnya bahasa Indonesia karena adanya budaya bahasa gaul tersebut. Dan juga teman-teman, selain itu bangsa Indonesia juga lebih bangga menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, karena mereka menganggap bahwa bahasa Inggris lebih memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Namun teman-teman sekalian, bahasa Inggris memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita memerlukan bahasa asing, yaitu khususnya bahasa Inggris ini. Karena masyarakat saat ini dituntut untuk dapat berbahasa Inggris dan menjadikan masyarakat siap bersaing dan bekerja sama dengan negara-negara lain. Namun bahasa Indonesia sama pentingnya. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, itu juga merupakan wujud nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Hanya saja tidak menutup kemungkinan untuk kita tidak belajar bahasa Inggris demi perkembangan negara dan dunia ini. Maka dari itu teman-teman, kita harus menyeimbangkan bahasa asing atau Inggris ini dengan bahasa Indonesia. Kita boleh belajar bahasa Inggris untuk siap bersaing dengan negara-negara luar dan membuat negara kita menjadi negara maju. Namun bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita yang harus terus diterapkan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar sebagai wujud nasionalisme agar bahasa kita sendiri tidak pudar dan tidak hilang seiring perkembangan zaman. Dan juga teman-teman, pada saat ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sedang berusaha menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional agar bahasa kita ini tidak terus dapat diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya dan sebagai identitas bangsa kita sendiri. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang materi hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.